Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya Haris Winanda. Saya ingin meliput terkait tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, di mana kali ini saya akan membahas tentang terkait informasi dan interview dalam reportase. Yang pertama, adanya kompetensi standar. Kompetensi standar ini memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Yang kedua yaitu tentu adanya kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Kemudian adanya wawancara. Apakah wawancara itu sama dengan reportase? Tentu jawabannya tidak. Mengapa? Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Jadi wawancara merupakan suatu proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Hiduplah engkau denganku, ternyalkanlah. Baik, selanjutnya saya ingin membahas tentang interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seseorang penanya, reporter atau wartawan kepada seseorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Proses interview adanya yang pertama tentu adanya reporter, yang kedua narasumber, dan yang terakhir yaitu adanya kameramen. Yang harus dilakukan seseorang reporter di dalam melakukan interview adalah harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua harus mempersiapkan draft pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu tentu harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Pembahasan yang terakhir, saya ingin membahas tentang persiapan wawancara. Jadi, persiapan wawancara ini harus menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, menganalisa sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, dan menyiapkan suatu mental. Syarat-syarat melakukan wawancara mempunyai sebuah tujuan yang jelas, efisien, menyenangkan, mengendalikan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontanitas. Wawancara berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika. Selanjutnya yaitu macam-macam wawancara. Yang pertama adanya wawancara terbuka, yang kedua wawancara tertutup, yang ketiga wawancara konferensi, yang keempat wawancara kelompok, yang kelima wawancara individual, yang keenam wawancara terpimpin, dan yang terakhir yaitu tentu adanya wawancara bebas. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya meliput pada sore kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.